Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak, saya dari saya ingin memaparkan hasil tugas kelompok saya sendiri, di mana yaitu membahas tentang FIS Tsukamoto, di mana yang bersangkutan kelompok saya sendiri yaitu Sandika Nambo 2020-11-01 dengan pembahasan terdapat 8 poin di sini. Nah, selanjutnya pendahuluan. Di mana fusi inference system ini atau FIS Tsukamoto ini merupakan salah satu metode dalam sistem kontrol fusi yang dikembangkan oleh Yasuhiko Tsukamoto, di mana metode ini memiliki karakteristik unik, di mana setiap konsekuen pada aturan fusi dinyatakan sebagai himpunan fusi yang monoton. Karakteristik FIS, di mana konsekuen monoton merupakan ciri khas utama FIS Tsukamoto, di mana setiap aturan FDN memiliki konsekuen yang berupa himpunan fusi monoton atau naik juga turun secara konsisten. Hal ini memungkinkan output script dapat diperoleh tanpa proses difusifikasi yang kompleks. Selanjutnya ada metode. Metode inferensi ini menggunakan operasi min untuk menghitung derajat keanggotaan dari premis gabungan untuk setiap aturan nilai Z yang bersesuaian dengan derajat keanggotaan. Cari menggunakan fungsi inverse dari himpunan fusi monoton. Agregasi dan difusifikasi dilakukan dengan metode weighted average atau rata-rata berbobot, di mana bobot adalah nilainya yang dekat dengan setiap aturan formula difusifikasi. Dengan dinyatakan dengan simbol atau rumus di bawah ini. Z sama dengan sigma XI kali DPI per sigma XI. Langkah FIS Tsukamoto, di mana proses ini dimulai dengan difusifikasi input. Script menjadi nilai derajat keanggotaan pada himpunan fusi input. Kemudian dilakukan evaluasi aturan, di mana untuk setiap aturan ini dicari nilai minimumnya dari derajat keanggotaan permis yang ada. Penentuan output dari setiap aturan dilakukan dengan mencari nilai Z yang sesuai dengan X. Itu menggunakan fungsi inverse himpunan fusi yang monoton. Konsekuensinya itu dimana akhirnya dilakukan agresi dengan menghitung rata-rata berbobot dari semua aturan output. Lanjut saya pada ini studi kasusnya. Itu sebagai contoh aplikasi, mari kita tinjau sistem kontrol kecepatan motor DC dengan FIS Tsukamoto. Sistem ini memiliki dua input, error kecepatan dan perubahan error, serta output dengan kontrol, di mana terdapat variabel inputnya, variabel output, himpunan fusi, aturan fusinya, yang dimana yang terakhirnya itu nanti F1, F2, dan F3 itu adalah fungsi linear monoton yang didefinisikan sebagai yang didefinisikan sesuai dengan karakter sistemnya. Di sini terdapat implementasinya juga. Mana misalkan pada suatu waktu ini ada error minus 15 rpm, itu kecepatannya terlalu rendah. Kemudian delta errornya itu 5 rpm per second. Itu errornya berkurang. Terdapat 4 langkah juga. Langkah yang pertama itu fusifikasinya. Langkah yang kedua ada evaluasi aturan. Dan langkah yang ketiga itu penentuan output untuk aturan yang aktif. Itu digunakan fungsi inverse untuk mencari Z2-nya. Kemudian langkah keempat itu ada difusifikasi Z-nya. Kemudian ada keunggulan FIS. Keunggulan FIS ini keunggulan FIS Tsukamoto ini itu metode ini memiliki proses difusifikasi yang sederhana karena tidak memerlukan metode centroid atau
array yang kompleks. Komputasi yang efisien membuatnya cocok untuk aplikasi yang real time. Nah, hasil yang unik ini selalu diperoleh untuk setiap kombinasi input karena sifatnya sangat konsekuen. Oke, mungkin sekian dari pemaparan materi kelompok saya. Mohon izin Bapak, teman-teman, jika ada salah kata atau salah penyampaian, juga yang mungkin masih ada sedikit kekurangan dalam materi yang saya sampaikan untuk yang dikhususkan membahas tentang Fish Tsukamoto ini. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman. Udah, Udah. terus